video kali ini kita akan membahas tentang siapa aja sih yang butuh dengan akuntansi. Nah, kira-kira kalian butuh nggak ya sama akuntansi? Kita bahas sama-sama. Jangan keluar rumah apalagi hangout. Let's check this out. Sebelum lanjut ke penjelasannya, jangan lupa untuk di like, subscribe, terus bunyiin loncengnya juga ya. Tonton videonya sampai akhir biar informasi yang kamu dapat nggak setengah-setengah. Pertanyaan awal yang muncul dalam video kali ini adalah, apa kamu butuh akuntansi? Siapa aja sih yang butuh akuntansi? Kalau aku sih butuhnya kamu. Oh salah ya? Oke, balik lagi. Kamu butuh nggak ya akuntansi kira-kira? Kita akan bahas ya dalam pembahasan kali ini siapa aja sih yang butuh akuntansi. Notabene sebetulnya ada pihak intern maupun ekstern yang butuh akuntansi. Di antaranya adalah manajer, pemilik perusahaan, investor atau kreditur, bisa juga pemerintah. Nah, kita akan bahas sama-sama kira-kira kenapa sih mereka butuh yang namanya akuntansi. Yang pertama yaitu manajer. Jelas ya, kalau manajer itu kan yang memanage perusahaan, yang mengatur perusahaan. Manajer pula lah yang mengambil keputusan. Kira-kira keputusan yang seperti apa yang harus diambil apabila perusahaan lagi up atau down. Atau laporan keuangannya memenuhi tujuan perusahaan nggak? Bisa nggak perusahaan melakukan ekspansi dengan kondisi laporan keuangan seperti itu misalnya? Jadi jelas manajer harus tahu soal akuntansi. Kemudian yang harus tahu juga soal akuntansi adalah owners atau pemilik perusahaan. Untuk apa? Untuk mengetahui posisi keuangan sampai dengan progres yang dicapai perusahaan. Kalau saya ilustrasikan, kita sebagai owners harus punya keputusan kira-kira kalau posisi laporan keuangan kita sedang laba, kita harus ngapain? Bisa loh kita menaikkan kuantitas produk, bisa juga kita memperluas cakupan marketing, atau bahkan kita bisa memperluas usaha kita. Tapi sebaliknya, kalau posisi laporan keuangan kita dalam kondisi rugi, apa yang harus dilakukan? Misalnya, kita bisa mengurangi kos atau biaya, melakukan efisiensi dalam segala hal, atau bahkan kita bisa mencari investor. Kebayang gak sih kalau kita sebagai pemilik perusahaan gak tahu soal akuntansi? Kemudian selanjutnya yang harus tahu soal akuntansi juga adalah investor. Untuk apa? Supaya bisa menganalisa. Apa yang dianalisa? Ya kita nggak mau dong kalau kita sebagai investor menanamkan modal ke perusahaan yang laporan keuangannya kondisinya lagi nggak stabil. Atau secara sederhananya kita nggak mau dong melakukan investasi ke perusahaan yang lagi rugi. Bunuh diri namanya. Jadi investor di sini bisa mengetahui kira-kira kalau laporan keuangannya seperti itu menguntungkan atau tidak. Kemudian laporan posisi keuangannya seperti apa? Laba rugi komprehensifnya stabil atau enggak? Keberlangsungan usaha ke depannya bagaimana? Nah, kita sebagai investor harus betul-betul paham, harus betul-betul menganalisa kira-kira laporan keuangan perusahaan tersebut seperti apa. Kemudian selanjutnya yang harus tahu tentang akuntansi adalah pemerintah. Loh, kok pemerintah ikut-ikutan? Jelas dong, karena pemerintahlah yang membuat regulasi atau aturan penyelenggaraan akuntansi. Untuk apa? Supaya tahu besarnya penghasilan perusahaan itu berapa. Nah, larinya kemana? Otomatis ya, kalau sudah urusan dengan besarnya penghasilan perusahaan di pemerintah, jelas kita arahnya ke fiskal atau pajak. Impactnya kemana? Ya, nggak usah ditanya ya, impactnya adalah ke pendapatan negara. Makanya penting sekali pemerintah tahu soal laporan keuangan perusahaan. Nah, kira-kira teman-teman setelah penjelasan tadi, kalian masuk kriteria yang mana? Masuk ke manajer, masuk ke owners, masuk ke investor, atau ke pemerintah? Kalau saya belum kemana-mana, jadi masih duduk di bangku SMK, SMA, atau di kuliah. Ya nggak masalah, berarti ini adalah langkah awal kalian untuk mempelajari tentang akuntansi. Ya, supaya nanti pada saat kalian masuk ke 4 kriteria tadi, kalian udah paham tuh kira-kira apa yang harus dilakukan. Nah, jadi sebetulnya kita harus tahu dulu ya soal akuntansi itu apa dan bagaimana.
Nah, semoga penjelasan tadi bisa dipahami ya. Semangat berproses dan berprogres. Be humble and open your mind. Sampai di sini pertemuan kita kali ini. See you on my next video.